Assalamualaikum, halo sahabat pembelajar. Di video kali ini, kita akan membahas secara singkat mengenai torrent. Apa itu torrent? Oke, sebagian besar sahabat pembelajar pastinya sudah pernah mendengar, menggunakan, atau paling tidak pernah melihat apa itu yang dimaksud dengan torrent saat berselancar di internet atau di mana saja. Dan apakah sahabat pembelajar sudah pernah menggunakannya ataupun tidak? Masih banyak pihak yang belum tahu apa sih sebenarnya itu. Oke, kita akan membicarakannya secara garis besarnya saja di sini tanpa membuat sahabat pembelajar bingung dengan istilah yang memang akan saya skip pembahasannya supaya bisa ringkas dan padat. Dalam sebuah sistem distribusi file BitTorrent, file torrent adalah sebuah file komputer yang berisikan informasi metadata mengenai file dan folder yang akan didistribusikan, ukuran file, dan jumlah bagian atau fisis-nya. Juga informasi mengenai jaringan yang membaikannya dan beberapa komputer yang ikut berbagi untuk file tersebut. File torrent normalnya diberikan nama dengan ekstensi .torrent. Ini adalah contoh untuk konten yang ada di dalam file .torrent. Bagaimana torrent bekerja? Teknologi BitTorrent adalah peer-to-peer internet sharing. Algoritmanya sudah dibuat sedemikian rupa dan secara virtual setiap file yang dibagikan dicacah menjadi bagian-bagian kecil atau pieces. Sehingga ketika misalnya si A mendownload file dari si B, maka si B juga akan mendownload file yang sama dari si A di bagian file yang sudah dimiliki si A, namun belum dimiliki si B. Begitupun yang terjadi dengan si C, si D, dan mungkin bisa sampai puluhan, bahkan ratusan orang yang mendownload file yang sama. Semakin banyak yang mendownload, maka akan semakin efektif sistem distribusi filenya. Teknologi ini tidak begitu membebani server, karena semua orang berfungsi sebagai pengirim dan penerima file. Setelah user mendapatkan semua bagian atau fisis dari file yang download, BitTorrent client otomatis menyusunnya ke dalam sebuah bentuk file utuh. Berikut adalah ilustrasi bagaimana sebuah file yang secara logikal dicacah menjadi potongan kecil atau fisis, yang kemudian fisis tersebut didistribusikan ke masing-masing peer. Dan setelah user mendapatkan semua potongannya, file tersebut disusun menjadi file yang utuh. Seeder dan Leecher. Ketika seseorang selesai mendownload file dan tidak keluar dari aplikasi BitTorrent-nya, maka orang tersebut dinamakan sebagai seeder. Dan di saat masih mendownload file, maka orang tersebut dinamakan sebagai leecher. Beberapa situs torrent menampilkan informasi jumlah seeder dan leecher yang aktif untuk masing-masing filenya, sehingga sahabat pembelajar dapat mengestimasi apakah proses downloadnya akan lancar atau tersendat dengan melihat informasi jumlah seeder dan leechernya. Kecepatan download torrent tergantung dengan kecepatan download internet yang sahabat pembelajar miliki, total seeder dan total leecher yang ada. Semakin besar kecepatan download internet yang dimiliki dan semakin banyak total seeder yang ada, maka kecepatan download akan bagus. Begitupun sebaliknya. Di dalam ilustrasi berikut, tampak seeder yang telah mendapatkan 100% filenya, dan peer yang lain berposisi sebagai leecher karena masih dalam tahapan download file. Adapun klien di sini adalah posisi kita yang kalau dilihat di ilustrasi masih berposisi sebagai leecher, dikarenakan masih menerima file atau pieces dari seeder dan leecher lainnya. Legal atau ilegal? Mendownload torrent atau biasa dinamakan dengan torrenting bukanlah perbuatan ilegal. Sepanjang materi yang didownload memang bebas atau memiliki izin untuk didistribusikan. Namun, mendownload file yang mengandung hak cipta di dalamnya merupakan perbuatan ilegal. Kadang kita tidak bisa secara langsung mengetahui apakah file yang kita download legal ataupun tidak. Beberapa file masuk ke dalam wilayah abu-abu yang bisa saja membuat kita secara tidak sengaja melakukan tindakan yang salah. Internet Service Provider atau ISP dan Badan Cybercrime khususnya mengenai hak cipta bisa bekerja sama untuk memonitor lalu lintas data dari jaringan BitTorrent yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat mengambil tindakan dari apa yang telah kita lakukan dari aktivitas torrenting yang ilegal. Bisa berupa surat peringatan ataupun jalur hukum. Walaupun hal ini belum pernah saya dengar kasusnya di Indonesia, entah kalau di luar negeri terutama mereka yang mendapatkan banyak pendapatan dari penjualan hak cipta.
Bagi mereka yang sadar hal ini, akan menggunakan layanan VPN atau Virtual Private Network untuk menjaga agar setiap aktivitas internetnya tidak terlacak oleh ISP. Berikut adalah kriteria layanan VPN yang memenuhi syarat agar bisa mengantisipasi dari kemungkinan ISP yang kita gunakan memata-matai aktivitas kita. Pertama, tidak menyimpan log untuk setiap aktivitas kita. Kedua, tidak berada di wilayah negara di mana hukumnya memungkinkan untuk mengambil data dari pelanggannya. Dan yang ketiga, memiliki bandwidth yang cepat, sehingga tidak mereduksi kecepatan internet yang kita miliki. Cara mendownload torrent. Mendownload torrent sangatlah mudah. Sahabat pembelajar hanya memerlukan BitTorrent client seperti uTorrent atau Deluge untuk sistem operasi Windows dan Transmission untuk sistem operasi macOS dan Linux. Selain file legal yang didistribusikan seperti yang dilakukan oleh situs archive.org dan public domain torrent, teknologi BitTorrent juga sering disalahgunakan oleh seseorang untuk membagikan file ilegal. Situs yang sangat terkenal untuk soal bajakan ini diantaranya adalah KickStorrent, The Pirate Bay, dan Demonoid. Umumnya ISP di Indonesia sudah memblokir web penyedia file torrent bajakan seperti yang telah disebutkan. Dan untuk tetap dapat mengakses situs tersebut diperlukan VPN. Jika kita tidak memiliki atau berlangganan VPN, sahabat pembelajar dapat menggunakan add-on VPN gratis pada browsernya agar bisa membuka situs-situs tersebut tentunya. Contohnya dengan menggunakan extension ZenMed VPN pada browser Chrome. Berikut adalah contoh mendownload torrent dengan menggunakan Deluge pada Windows 10. Kita buka situs penyedia torrent terlebih dahulu. Untuk penyedia torrent yang legal akan sangat mudah dibuka. Namun untuk situs penyedia torrent yang mayoritas ilegal, biasanya ISP sudah memblok akses ke situs tersebut atas permintaan otoritas negara setempat. Dan situs ini dari pertama kemunculannya sudah beberapa kali berubah nama dikarenakan di take down karena aktivitas ilegalnya tersebut. Mari kita coba membuka 2 situs torrent legal dan 3 situs torrent ilegal yang telah disebutkan sebelumnya dengan browser Firefox yang belum saya tambahkan fasilitas VPN di dalamnya. Di sini saya menggunakan layanan IndiHome dari PT Telkom Indonesia sebagai Internet Service Provider atau ISP-nya. Bisa kita cek ISP yang kita gunakan dengan membuka situs whoismyisp.org. Dan sebagai percobaan pertama, saya akan membuka situs torrent yang legal yaitu archive.org. Situs archive.org ini dengan mudah bisa diakses tanpa harus menggunakan layanan VPN. File yang tersimpan dipisahkan ke dalam beberapa kategori. Anda bisa lihat kategorinya di sini bermacam-macam. Kita bisa pilih kategori yang kita inginkan, misalnya community audio, community video, community text, dan lain-lain. Dan bisa juga kita langsung cari file di kolom search yang telah disediakan. Ambil contoh kategori community video. Scroll untuk melihat file yang tersedia. Misalnya kita pilih nuclear explosion. Kemudian klik link yang dimaksud, maka akan muncul preview dan pilihan jenis link downloadnya. Baik berupa direct link dalam beberapa format seperti MPEG dan OGG video ataupun torrent. Untuk percobaan kedua, masih situs torrent yang legal yaitu public domain torrents.info. Sama seperti ketika membuka situs archive.org, situs public domain torrents.info ini juga dengan sangat mudah bisa diakses tanpa harus menggunakan layanan VPN. Pilih kategori sini sebelah kiri, misalnya kategori action atau adventure. Klik file yang diinginkan, misalnya Funeral of an Assassin. Juga terdapat di sini image preview-nya. Kemudian scroll ke bawah terus, melewati sinopsis singkatnya. Nah, akan terdapat beberapa pilihan jenis format film yang disediakan untuk di-download. Kesemuanya ini dalam bentuk torrent. Situs torrent dalam percobaan ketiga ini adalah situs yang sudah beberapa kali berubah nama. Pertama didirikan bulan November tahun 2008 dengan nama situs kickstorrent.com, kemudian berubah menjadi cat.ph, ka.tt, kicks.to, kicks.so, kickstorrent.im, kat.cr, dan terakhir kcr.to. Dikarenakan ISP sudah memblok akses ke situs kickstorrent tersebut, maka tanpa menggunakan layanan VPN atau layanan anonim lainnya seperti jaringan Tor misalnya, situs tersebut tidak dapat diakses. Anda bisa lihat di sini, si ISP mendirect ke situs internet positif, kemudian beberapa saat dia mendirect lagi ke situs Google Play.
Situs torrent dalam percobaan keempat ini rada unik. Pertama didirikan bulan September tahun 2003 dengan nama situs thepiratebay.org. Pernah di take down dan kemudian muncul lagi dengan nama situs yang sama. Seperti halnya KickXTorrent, ISP juga memblok akses ke situs thepiratebay.org sehingga tidak bisa diakses dengan koneksi internet biasa. Untuk percobaan terakhir adalah situs torrent Demonoid yang seperti halnya KickXTorrent juga sudah mengalami beberapa kali perubahan nama. Pertama didirikan bulan April tahun 2003 dengan nama situs demonoid.com. Kemudian berubah menjadi demonoid.me, demonoid.ph, demonoid.pw, dan terakhir demonoid.is. Namun sepertinya untuk demonoid.is ini, pihak ISP yang saya gunakan yaitu PT Telkom Indonesia belum memblok atau memang belum masuk ke dalam daftar situs web yang harus diblokir. Terbukti dengan bisa dibukanya dengan lancar situs tersebut. Seperti Anda lihat, situs tersebut dapat dengan mudah dibuka tanpa menggunakan VPN. Sekarang kita akan coba membuka ketiga situs yang banyak memuat torrent ilegal tersebut dengan browser Chrome yang sebelumnya sudah saya tambahkan extension ZenMed VPN. Pada versi gratisnya, ZenMed VPN ini hanya menyediakan 4 lokasi yang bisa digunakan: Jerman, Italia, Rumania, dan Amerika. Mari kita buka ketiga situs torrent terakhir dengan menggunakan browser Chrome dengan VPN terintegrasi. Di sini sahabat pembelajar bisa melihat ketiga situs tersebut lancar dibuka di browser yang sudah dipasang extension VPN sebelumnya. Ambil salah satu situs, misalnya dari situs Demonoid. Ada beberapa kategori di sini. Kita ambil 3 buah file yang berbeda. Dari satu kategori yang sama, misalnya kategori acara terpis yang populer. Diinformasikan juga untuk setiap filenya berupa kategori, siapa yang mau upload, rating, ukuran file, jumlah komentar, jumlah seeder, dan leachernya. Oke, selanjutnya kita akan coba 3 buah file yang di-download dengan 3 teknik yang berbeda, yaitu melalui file.torrent, magnetlink, dan infohash dengan menggunakan aplikasi Deluge. File pertama kita download melalui file.torrent. Pada kolom download this torrent, klik download torrent file. Kemudian klik here to download torrent. Nah, file torrent sudah di-download. Buka aplikasi Deluge, setelah itu klik file atau klik tanda plus di toolbar. Pilih file dan arahkan ke file.torrent yang telah di-download sebelumnya. Klik open. Dalam window Add Torrent di Deluge akan terlihat file-file apa saja yang akan di-download. Kemudian klik Add. Proses peering sudah dimulai dan tunggu atau tinggalkan sampai selesai. Sahabat pembelajar di sini bisa melihat seeder dan leacher yang aktif berhubungan dengan kita. Untuk tanda biru ini dia sudah 100%, artinya dia berlaku sebagai seeder. Dan untuk yang hijau ini dia sebagai leacher karena masih dalam progress download. File kedua kita download melalui magnetlink. Pada kolom download this torrent di Demonoid, klik download as magnetlink. Jika sudah diinstal dari sebelumnya, maka browser akan menampilkan pop-up yang menanyakan apakah link tersebut akan dibuka dengan aplikasi Deluge. Klik Open Deluge BitTorrent Client pada pop-up tersebut. Kemudian, klik Add pada aplikasi Deluge-nya. Proses peering sudah dimulai dan tunggu atau tinggalkan sampai selesai. Cara lainnya adalah dengan mengklik kanan download as magnet link tersebut. Kemudian pada pop-up-nya, klik copy link address. Kemudian buka aplikasi Deluge, klik file atau tanda plus di toolbar aplikasi Deluge. Pilih URL, maka magnet link yang sudah kita copy tersebut otomatis akan muncul di kolom URL. Klik OK, kemudian klik Add. Proses peering sudah dimulai dan tunggu atau tinggalkan sampai selesai. Teknik yang terakhir, kita mendownload dengan infohash yang ada untuk file tersebut. Pada kolom download this torrent di Demonoid, klik download torrent file. Jangan pilih klik here to download torrent. Kita lihat di atasnya ada nama unik untuk file.torrent tersebut. Nama unik tersebut adalah infohash-nya tanpa menyertakan .torrent. Copy nama unik tersebut tanpa menyertakan tulisan .torrent. Buka aplikasi Deluge, setelah itu klik file atau tanda plus, pilih infohash,
info hash yang sudah kita copy akan secara otomatis ada di kolom info hash. Klik OK. Kemudian klik add. Tunggu beberapa saat. Kita lihat di sini, info hash yang kita copy tadi berubah menjadi nama file yang akan kita download. Proses peering sudah dimulai. Tunggu atau tinggalkan sampai selesai. Perlu diingat di sini, tidak semua file torrent aman. Jadi tetap harus memeriksanya dengan antivirus setelah selesai mendownload. Ada dua teknik lainnya dalam mendownload torrent tanpa harus komputer selalu terkoneksi ke jaringan, yaitu dengan menggunakan torrent box. Bisa menggunakan Raspberry Pi yang sudah dikondisikan sebagai pengganti komputer dengan torrent client yang sudah terinstal di dalamnya. Atau dengan menggunakan aplikasi di dalam routernya itu sendiri. Beberapa router memiliki aplikasi di dalamnya untuk bisa mendownload torrent dengan menghubungkan perangkat penyimpanan eksternal ke port USB yang sudah disediakan. Yang terakhir, dan ini yang saya rasakan paling efektif, yaitu dengan menggunakan situs perantara sebagai pendownload torrent. File torrent akan di-download ke cloud situs tersebut yang memiliki kecepatan tinggi, kemudian kita tinggal mendownloadnya sebagai direct link dengan kecepatan maksimum internet kita setelah situs tersebut selesai mendownloadnya. Untuk cara yang terakhir ini, akan saya bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semangat belajar, berkreasi, dan produktif. Ma'assalamah. Bye.